Ya, salam, selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Chandra. Izinkanlah pagi hari ini saya mempresentasikan untuk tugas akhir saya, yaitu pelayanan diakonia gereja di masa pandemi. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 yang melanda dunia telah menimbulkan perubahan dalam tatanan hidup manusia, baik secara sosial, ekonomi, kesehatan maupun psikologis. Ketakutan melanda seluruh dunia karena terjadinya korban jiwa yang terus bertambah setiap hari dan juga penularan yang begitu cepat. Dari data Badan Kesehatan Dunia atau WHO per April 2021, lebih dari 140 juta penduduk dunia terinfeksi COVID-19. Lebih dari 3 juta orang meninggal. Di sektor ekonomi ini yang terpukul begitu kuat. IMF merilis bahwa pertumbuhan ekonomi secara global itu mencapai minus 4,4 pada tahun 2020. Kebijakan lockdown dan pembatasan berskala besar sangat berpengaruh terhadap sektor ekonomi dan pendapatan masyarakat, kalangan atas maupun kalangan bawah. Kelesuan ekonomi sangat berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat secara umum, demikian juga warga dalam gereja. Disinilah dibutuhkan satu kepekaan di tengah-tengah gereja supaya dapat hadir bagi kehidupan masyarakat, juga bagi kehidupan jemaat yang membutuhkan pertolongan di masa pandemi melalui pelayanan diakonia. Kalau kita melihat di dalam Injil Markus 12 ayat 30-31 yang mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hal ini menegaskan bahwa mengasihi sesama itu merupakan satu wujud bagaimana kita mengasihi Tuhan. Nah, teman-teman yang saya kasihi, kalau berbicara pelayanan diakonia, istilah diakonia itu berasal dari bahasa Yunani diakonia, artinya pelayanan, sedangkan orang yang melakukan disebut pelayan atau diakonos. Diakonia merupakan tindakan melayani, diakonen, yang dilakukan oleh pelayan. Biasanya diakonen diartikan juga sebagai pekerjaan melayani meja, yaitu dengan mempersiapkan hidangan-hidangan atau kebutuhan fisik para tuan atau orang-orang terhormat. Ya, khususnya mungkin kalau dalam budaya Jawa, makanya pagi hari ini saya pakai pakaian adat Jawa. Itu ada istilah juga di keraton, misal Jogja atau di Solo, itu ada abdi dalem, di mana mereka melayani di kerajaan. Nah, Perjanjian Baru mencatat banyak sekali pelayanan diakonia, tetapi secara umum diakonia diartikan sebagai pelayanan jemaat. Tetapi seiring perkembangan zaman, diakonia dipahami orang yang melayani janda, yatim piatu, bahkan secara luas pelayanan diakonia menjangkau orang sakit dan orang-orang yang punya pergumulan berat dalam secara ekonomi, misalnya orang-orang yang terpenjara, kemudian orang-orang yang terpinggirkan, misalnya pemulung, gelandangan, orang-orang yang kemudian secara finansial tidak beruntung. Nah, teman-teman yang saya kasihi, di dalam masa pandemi sesungguhnya pelayanan diakonia mendapatkan satu tempat yang sangat luas di tengah-tengah kehidupan masyarakat maupun di tengah-tengah kehidupan gereja. Disinilah dibutuhkan bagaimana gereja itu hadir, kemudian bisa mewujudkan dengan menyisihkan dana yang ada di dalam gereja, khususnya dana sosial, yang bisa digunakan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan,
juga buat jemaat-jemaat yang terdampak pandemi COVID-19 yang sedang terjadi. Kita juga bisa mengajak untuk jemaat yang lain, mereka boleh ambil bagian, khususnya yang punya penghasilan yang mencukupi, yang tidak terdampak dari pandemi COVID-19. Ada beberapa langkah atau beberapa hal yang bisa dilakukan yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa menolong orang-orang yang mengalami dampak dari pandemi COVID-19. Dengan kita boleh melakukan salah satunya, yang pertama, kita bisa memberi bantuan secara langsung atau bantuan secara tunai. Walaupun pemerintah sudah menggulirkan, tetapi dibutuhkan juga dari gereja, bagaimana gereja hadir mengasihi mereka sehingga mereka tidak berjuang sendiri, ya. Kita bisa memberikan sembako, ya, makanan pokok yang bisa menyambung kehidupan jemaat ataupun masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua bisa dilakukan dengan pemberdayaan ekonomi, ya. Setelah ada bantuan langsung, tentunya kita tidak bisa terus-menerus kemudian mereka bergantung kepada kehadiran gereja secara permanen, tetapi kita harus memberikan satu bekal buat mereka dengan pemberdayaan ekonomi kreatif jemaat yang terkena dampak daripada PHK karena pandemi. Bisa mengadakan pelatihan untuk kuliner, jualan produk-produk yang dibutuhkan di saat pandemi ini. Ya, khususnya kita bisa memberikan pemasaran melalui tos serba gereja. Yang ketiga adalah layanan kesehatan yang sangat penting, karena ini merupakan satu sektor yang kemudian terdampak begitu luar biasa. Pandemi COVID yang menimbulkan ketakutan, kita bisa memberikan edukasi supaya mereka bisa tenang, mereka bisa mengambil satu langkah yang praktis sehingga terhindar dari segala kepanikan. Juga kita bisa memberikan obat, kemudian juga suplemen yang itu bisa menunjang daya tahan tubuh. Kemudian yang keempat, kita juga bisa memfasilitasi kehadiran gereja dengan memberikan bantuan yang berupa tempat usaha. Jadi seperti yang kami lakukan di gereja kami, di Gereja Telogomulyo, kami memberikan wadah untuk PKL, khususnya yang terdampak pandemi COVID. Mereka bisa berjualan di area parkir, dan mereka juga bisa bertahan hidup ketika pandemi sedang terjadi. Nah, pada akhirnya teman-teman, Mas Chandra, di masa pandemi ini, di tengah-tengah kesulitan jemaat, gereja harus hadir, gereja harus mewujudkan kasihnya melalui pelayanan diakonia. Pelayanan firman sangat penting, pelayanan doa penting, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita memberikan aksi nyata kepada jemaat, kepada masyarakat sekitar, sehingga kita bisa memberikan pelayanan diakonia melalui hal-hal yang sudah saya utarakan di atas. Kiranya pemaparan pada pagi hari ini boleh memberikan pencerahan, juga yang terpenting adalah berikan aksi nyata. Kalau berbicara, pelayanan diakonia adalah berbicara tentang kasih yang diwujudkan. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Amin.